Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, terkira rasa syukur kita pada subuh hari di bulan yang mulia ini, kita diizinkan untuk bersilaturahmi kembali bersama Alena Rekruta Al-Hajj di Muhammad Ridwan Tahir LCMA yang insya Allah akan melanjutkan mengantar kita membaca dan memahami salah satu kitab karangan Al-Maghfurullah Andre Gruta Ki Haj Abdurrahman Ambu Dalle, yakni Al-Hidayatul Jaliyah ila Ma'rifah Al-Aqaid Al-Islamiyah. Apa tiram mana selesai lau mojepuiwi pesingkeruang asal lengengi. Petunjuk yang jelas untuk memahami akidah Islam. Insya Allah pada bulan Ramadan kali ini kita niatkan untuk melanjutkan dan menamatkan kajian kitab ini dimulai pada subuh hari ini dan insya Allah akan dilanjutkan pada subuh esok sekaligus dimungkinkan untuk ditamatkan pada jilid 1 ini. Baiklah para hadirin dan hadirat yang mulia, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Alena Gruta untuk melanjutkan kajian kitab ini. Tafadhal mashkura. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa tankashifu bihas sutur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, subuh yang berberkah ini, hari kedua bulan suci Ramadan, setelah beberapa purnama, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab kita, karangan Andre Gruta Ipuang Ki Haji Abdurrahman Ambu Dalle. Insya Allah semoga dengan berkah bacaan kitab ini akan memperkuat akidah kita dan juga semoga menjadi amal jariah bagi Andre Gruta Ipuang Ki Haji Abdurrahman Ambu Dalle. Amin ya rabbal alamin. Dari pembahasan berapa episode yang lalu itu sebenarnya sama yang pernah kita sampaikan, itu adalah pengantar daripada inti ajaran tauhid. Jadi pada hari ini sebenarnya adalah bagian daripada inti daripada kitab ini atau kitab jilid 1 ini, Al-Hidayah Al-Jaliyah. Jadi mungkin ada baiknya saya kembali memberikan ulasan ulang. Kalau kita berbicara tentang akidah Islam atau ilmu tauhid, itu para ulama itu membagi kategori ada 3 poin inti, atau ada 3 mauduat, atau ada 3 pembahasan. Jadi tentang permasalahan tauhid, permasalahan akidah,
tentang permasalahan ilmu iman itu bisa dibagi dalam 3 pembahasan atau 3 garis besar. Yang pertama adalah tentang ilahiyat, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Yang kedua tentang nubuat, tentang permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Jadi kalau kita bicara tadi tentang ketuhanan, ya tentu sama yang akan kita baca hari ini, kita akan bahas tentang sifat wujudnya Allah, tentang sifat yang 5 itu, yang menafikan sifat-sifat yang lain, dan kemudian tentang sifat ma'ani yang 7, atau sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, begitu juga mana yang jais atau boleh bagi Allah. Nah, itu tentang ilahiyat. Yang kedua tentang nubuat, tentang kenabian. Jadi kalau kita berbicara tentang kenabian, pembahasan tauhid garis besar yang kedua itu tentang kenabian, ya tentu yang dibahas sifat-sifat wajib bagi Rasul, ada 4 itu ya. Rasul itu harus sidik, harus jujur, tablik menyampaikan, amanah, ya, harus jujur dalam menyampaikan. Kemudian yang terakhir harus qatana. Seorang nabi itu yang diutus oleh Allah itu harus cerdas. Jadi tidak ada seorang pun nabi itu yang tidak cerdas. Semuanya di atas, jadi kepintaran atau jeniusnya itu di atas rata-rata manusia. Ada sifat mustahil lawan daripada sifat yang wajib tadi, dan ada sifat jais bagi nabi, sifat yang boleh ya. Nabi punya keluarga, nabi makan, nabi minum, tapi meskipun demikian di dalam kehidupan hari-hari itu nabi itu menjadi patron atau menjadi teladan bagi umatnya. Nah, ini tentang ilahiyat dan tentang kenabian. Tentang permasalahan ilahiyat, ketuhanan, dan permasalahan kenabian, itu meskipun ya, kalau kita lihat sumber agama kita, Al-Quran Hadis, itu dalilnya atau biasa disebut dengan dalil nakli, dalil yang sumbernya langsung dari Allah atau dari Rasul sendiri, itu jelas. Tapi meskipun demikian, tentang masalah ketuhanan dan masalah kenabian juga bisa kita temukan dengan media akal atau potensi akal yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi tentang sampai kepada hukum bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa, meskipun kita tidak mempergunakan Al-Quran dengan hadis, dengan akal sendiri saja itu akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu punya sifat-sifat sempurna. Nah, begitu juga tentang masalah kenabian. Itu juga meskipun telah dikuatkan dengan dalil nakli atau dalil yang sumbernya agama, juga mampu ditemukan dengan dalil-dalil akli atau dalil akal. Nah, hanya saja kenapa kalau orang bertanya, kalau memang akal mampu mencapai dengan sendirinya, toh kenapa harus ada wahyu, ada Al-Quran, ada hadis? Nah, jawabannya adalah meskipun akal sampai bahwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenabian, akal dengan sendirinya tanpa tuntunan wahyu juga bisa sampai, tapi dalam tanda kutip tidak semua manusia bisa sampai, karena meskipun akal kita semua punya potensi akal, tapi manusia itu berbeda-beda dalam kapasitas atau kemampuan akal yang diberikan oleh Allah. Dalam kehidupan hari-hari saja kita biasa melihat ada orang yang cerdasnya atau jeniusnya luar biasa, ada yang sedang-sedang, kemudian memang juga ada yang pandir. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa harus ada tuntunan wahyu. Terus yang kedua yang menyebabkan kenapa harus ada tuntunan wahyu, selain akal kita bertingkat-tingkat, kadang juga akal itu awalnya dia sebenarnya mampu menyibak hakikat di balik sesuatu, tapi mungkin karena terdistorsi ya, rusak. Jadi pemikiran kita itu akhirnya masuk kepada akidah kita rusak karena keyakinan-keyakinan yang kita terima dari nenek moyang. Jadi coba kita lihat ya. Meskipun akal itu mampu mencapai kebenaran, tapi mungkin karena kita hidup di dalam masyarakat atau dalam keluarga yang penuh dengan mitos dan tahayul, dan itu mampu merusak tatanan cara berpikir kita. Akhirnya inilah kenapa wahyu juga harus diturunkan. Dan yang ketiga, hal yang menyebabkan kenapa harus ada wahyu inilah yang mempertegas akidah kita. Jadi akal sudah sampai,
tapi akan lebih mantap lagi apabila ada tuntunan wahyu. Dan yang membuat kita yakin bahwa wahyu itu adalah sesuatu yang benar adalah adanya yang namanya mukjizat dari Rasulullah. Nah, mukjizat inilah amrun khariqun lil 'ada, sesuatu yang luar biasa yang membuat akal kita keluh dan insting kita mau tidak mau harus menerima bahwa ini adalah satu kebenaran karena dia di luar batas kemampuan manusia, sehingga sebenarnya dari permasalahan dalil-dalil nakli, baik yang berkaitan tentang ketuhanan atau kenabian, itu nanti bermuara atau berakhir tentang kebenaran bahwa ada yang namanya mukjizat. Mukjizat inilah inti yang membuat kita semua mengakui bahwa tuntunan atau tuturan wahyu, baik itu wahyu Qur'ani atau wahyu dalam bentuk hadis Rasul, karena yang disampaikan juga Nabi itu adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi itu bukan dari diri sendiri, bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi itu juga murni wahyu dari Allah. Nah, kita yakin bahwa yang disampaikan itu benar. Nah, yang garis besar atau poin yang terbesar tentang pembahasan tauhid atau poin yang terakhir adalah tentang masalah sam'iyat. Kalau kita berikan terjemahan secara bahasa, sam'iyat itu adalah hal-hal yang kita bisa tahu karena kita mendengar tuturan wahyu. Nah, masalah sam'iyat ini adalah yang berkaitan dengan alam yang gaib. Baik waktu kita masih hidup, dalam kehidupan ini kita banyak menerima informasi, ada yang namanya gaib. Contoh, ada yang namanya malaikat, ya kan? Ada yang namanya surga neraka. Surga neraka sekarang sudah ada, itu hal-hal yang gaib. Nah, kemudian kejadian-kejadian yang akan kita lalui bersama atau yang telah dilalui oleh beberapa saudara kita yang kemarin masih hidup, mungkin kemarin meninggal dunia, berarti dia sudah masuk ke dalam proses alam yang pertama, alam barzakh. Dan disitulah tempat transit mereka menunggu kita semua, sampai nanti proses di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Informasi-informasi yang contoh ini, sampel tadi yang saya sampaikan, itu kita tidak akan mampu memahami hanya semata-mata akal kita. Kenapa? Karena akal tidak mampu sampai kepada hal itu. Berbeda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah, semua hal-hal sam'iyat yang disampaikan oleh baginda Rasul, meskipun ada tuturan wahyu, Al-Quran, ada juga hadis qudsi, atau ada wahyu yang langsung dicampakkan ke dalam hati beliau, tapi di saat beliau diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, waktu Isra Mi'raj itu sebenarnya adalah proses di mana Allah memperlihatkan atau menyatakan segala sesuatu yang hanya informasi dari wahyu, tapi dalam Isra Mi'raj beliau sudah mampu melihat langsung, melihat surga, melihat neraka, melihat Lauh Mahfuz, Arsy, kursi dan segalanya, seluruh di alam yang besar ini, sehingga Nabi di saat menyampaikan hal-hal sam'iyat itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi yakin bahwa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar karena telah dilihat dan dirasakan dan telah mengalami apa yang beliau lihat di dalam Isra Mi'raj. Berbeda dengan kita, kalau hal-hal yang sam'iyat, kita akal tidak mampu sampai ke situ karena akal tidak bisa sampai, sementara yang disampaikan oleh akal itu hanya hal-hal yang pernah dilihat oleh panca indera atau hal-hal yang mampu dicerna oleh nalar kita. Nah, inilah tentang permasalahan sam'iyat. Kenapa kita percaya tentang sam'iyat? Kalau kita percaya tentang masalah ketuhanan, bahwa Allah itu esa, kemudian kita percaya bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, dan kenapa kita percaya? Karena Nabi itu dikuatkan dengan mukjizat, mau tidak mau pasti kita menerima hal-hal yang sam'iyat. Nah, ini inti. Hanya di dalam pembahasan jilid pertama ini kita akan membahas satu permasalahan saja, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita sebagai yang mengklaim diri, dan kita yakin bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah, tentu kita tidak akan mampu lepas dari membahas tentang akidah ketuhanan ilahiyat atau sifat-sifat Allah. Dan ini yang harus kita pahami, harus kita pegangi, dan harus kita yakini dengan baik untuk membuat akidah kita ini benar, bukan hanya mengklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi betul-betul sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita yakin sama dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul, nanti di akhir zaman itu umat saya terpecah banyak. Kalau begitu bagaimana saya bisa selamat Rasul? Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, kamu harus ikut, jangan pernah lepas dari al-jamaah. Alaikum bis sunnati, kamu harus pegang kepada sunnah saya. Dan yang kedua ada lagi pesan hadis yang lain, alaikum bil jamaah,
jangan pernah lepas dari golongan yang banyak. Dan kita yakin sampai sekarang ini sudah ribuan tahun ya, itu golongan Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan kita yakini bahwa inilah golongan yang sejak sudah ribuan tahun adalah golongan yang memang dari dulu sampai sekarang secara kuantitas jumlahnya yang banyak, dan juga kita yakin secara akidah tidak ada hal-hal yang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh guru-guru kita dari mazhab Asy'ariyah. Bahkan kalau kita lihat dari rentetan ulama-ulama dari yang sekarang sampai Abul Hasan Asy'ari, kemudian sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah, itu semua ulama-ulama berkaliber besar, semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taruhlah umpamanya Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Contoh Imam Bukhari sendiri juga adalah berakidah Maturidiyah ya, karena kebetulan satu kampung dengan Abu Mansur Maturidi di daerah Bukhara sana. Oke, nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, al-mabhasul awal. Engkai, Nenia, dan Lelena. Kemarin kita sudah bahas ya, sempat disebutkan sifat-sifat wajib bagi Allah, itu ada 13. Biasa kalau kita bicara bahwa kalau kita orang Asy'ariyah tidak akan lepas dari namanya sifat 20 atau sifat 13. Nah, jadi apa bedanya sifat 20 dengan sifat 13 yang wajib bagi Allah? Jadi di dalam ajaran akidah Asy'ariyah sendiri itu dibagi sifat Tuhan itu, ada ulama yang mengatakan bahwa sifat Tuhan itu setelah kita bagi 3, jadi setelah sifat wujudiyahnya Allah itu ada, kemudian ada namanya sifat yang menafikan sifat-sifat yang lain, itu ada 5. Kemudian ada namanya sifat ma'ani, sifat yang menambahkan dalam wujud Allah, sifat yang tidak bisa berpisah dengan Allah, tapi menambahkan makna dari keberadaan Allah, itu ada 7. Jadi 1 tambah 5 tambah 7 tambah 13. Tapi kalau umpamanya di antara ulama-ulama Asy'ariyah juga ada yang menambahkan lagi sifat maknawiyah. Nah, itu kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman, dan seterusnya, berarti tambah 7 sama dengan sifat 20. Tapi yang jelas bahwa ulama Asy'ariyah yang mengatakan sifat 13 atau sifat 17 itu hanya perbedaannya perbedaan lafzi saja, karena yang jelas akidah mereka tetap sama. Ya, saya kira di situ saja mungkin titik ininya ya, titik poin intinya kenapa ada perbedaan. Jadi perbedaan hanya di lidah saja, tapi di dalam pengamalan akidah tetap sama, intinya adalah sifat 13. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Atau sifat wujudiyah, sifat yang membahas tentang keberadaan atau eksistensi Allah. Jadi al-mabhasul awal, engkai atau al-wujud, nenia, dan lelena, berikut dalil-dalilnya. Majepu engkai sifat wajib alena Allah Ta'ala. Jadi engkai, al-wujud, Allah itu ada, itu merupakan salah satu sifat yang wajib bagi Allah. Nah, ini sifat wujudiyah ya. Sifat wujudiyah itu dia satu saja. Kalau kita bagi dalam 3 kategori, yang pertama al-wujud, itu namanya sifat wujudiyah. Nah, atau sifat zatnya Allah. Kalau dia punya zat, ya pasti punya wujud. Kalau dia punya esensi, pasti secara otomatis ada eksistensinya. Sama dengan kita. Karena saya punya zat, saya punya tubuh, ya tentu secara otomatis saya punya eksistensi, keberadaan. Sehingga ulama-ulama Asy'ariyah ada yang mengatakan bahwa ini sama yang disitir kalau kita buka kitab-kitab besar ulama Asy'ariyah. Ya, saya pernah itu menjadi kitab induk bagi teman-teman yang pasca sarjana di Al-Azhar. Contoh kitab Syarhul Mawaqib karya Aduluddin Al-Iji, itu atau kitab Syarhul Maqasid At-Tabtazani, itu rata-rata menuliskan bahwa yang dimaksud dengan esensi itu ya nafsul mahiyah. Jadi al-mahiyah itu ya nafsu. Jadi bahwa esensi itu, zat itu sebenarnya itu juga sebenarnya mahiyah. Adanya zat itu tidak bisa pisah dengan keberadaan. Kalau dirinya ada berarti dia eksistensinya ada. Nah, itu sebenarnya. Nah, sekarang coba kita baca.
Majepu engkai bahwasanya sifat wujud atau Allah itu ada atau Allah itu eksis, itu sifat wajib ri'alaina Allah Ta'ala, sifat wajib harus ada bagi Allah SWT. Ini perlu kita perjelas lagi. Kalau kita mengatakan wajib itu sih bukan dalam artian makna wajib di sini, wajib itu harus ada. Tidak bisa tidak. Bukan wajib dalam artian masalah hukum ya. Ini kalau di dalam masalah keyakinan akidah, jadi saat guru kita mengatakan sifat wajib, bukan berarti secara hukum itu, tapi dia punya makna sifat wajib di sini adalah tidak bisa tidak, dia harus ada. Jadi sifat wajib ri'alena Allah Ta'ala, bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mulia. Betuan nade sewa-sewa pakang kainangka. Tidak ada sesuatu yang mengadakan Allah sehingga Allah itu ada. Engkariale, Allah itu ada dengan sendirinya. Engkame mengiritu, Allah itu ada sedia kala. Nah, ini jelas sekali tentang sifat wujud. Jadi, de sewa-sewa mewai pada engkangena puangnya, tidak ada satupun makhluk yang sama wujudnya dengan Allah. Kalau kita sedikit buka-buka ilmu mantik itu, ada istilah namanya musyakkak. Jadi musyakkak itu kalau ilmu mantik itu biasa ada istilah begini. Ada mutawati, ada musyakkak. Mutawati itu dia sama persis kedudukannya. Kalau musyakkak bertingkat-tingkat. Kita punya wujud. Alam semesta punya wujud. Oke. Allah juga punya wujud. Tapi antara wujud Allah dengan wujud makhluk itu wujudnya musyakkak. Maknanya musyakkak itu levelnya beda. Jadi wujudnya Allah itu wajibul wujud. Mau tidak mau harus ada dengan sendirinya. Dan keberadaan Allah itu tegas, jelas, tidak bisa tidak. Beda dengan wujud makhluk. Kalau wujud makhluk itu dia levelnya di bawah. Kenapa levelnya di bawah daripada wujud Allah? Karena dia awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Maaf sedikit. Jadi levelnya tidak ada menjadi ada, kemudian wujudnya makhluk itu dia kenapa dikatakan kalau dibandingkan dengan level wujud Allah itu rendah? Ya karena wujud makhluk itu dia ada karena tergantung oleh sifat hayyun dan qayyumnya Allah yang memberikannya eksistensi. Ya, saya kira itu sedikit pembahasannya. Jadi kita sambung ya. Jadi sewa-sewa mewai pada angengkangena puangnya, tidak ada sesuatu pun yang sama keberadaannya dengan Allah. Karena majepunna dia sewa-sewa, ia pinangka ripakang kafi. Seluruh makhluk selain Allah itu nanti ada kalau diadakan oleh Allah. De naulai pakang kealena. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengadakan dirinya. Mau nih sewa-sewa kamina becue pada padana tetie kamu-kamu. Jadi meskipun ya sesuatu yang paling nihil atau paling kecil, titik atau kuman, lebih-lebih sewa-sewa batuai sampai kepada makhluk yang paling besar pada nalangi langit, tanah, mata esoi matahari, nenia rilain nair itu dan begitu juga yang lain-lain. Yang jelas bahwa al-alam kalau dalam bahasa mutakallimin itu bisa kita bagi dua. Allah lawannya al-alam. Jadi al-alam itu sama dengan kullu ma siwallah. Jadi al-alam itu segala sesuatu selain Allah, bagaimanapun kapasitasnya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun ininya, yang jelas segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Nah, segala sesuatu selain Allah atau al-alam, atau biasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa sewa-sewa itu ya sesuatu selain Allah, itu semuanya diadakan oleh Allah. Ya, jadi tentu beda. Ini tadi makanya kita dalam ilmu mantik ada namanya wujud musyakkak. Satu ada dengan sendirinya mengadakan yang lain, yang satu diadakan oleh Allah dan eksistensinya tergantung sampai kapan Allah mau mengadakan dia. Nah, itu. Oke, kita terus. Nah, iya dalil akalan ya naritu. Nah, dalil akli. Tadi kita singgung sedikit. Ya, kalau masalah ilahiyat dengan masalah nubuat pasti ada dalil aklinya. Tapi kalau sudah sampai kepada masalah sam'iyat, murni dalil nakli ya, atau dalil tuturan wahyu saja. Nah, karena ini masuk masalah ilahiyat, secara akal meskipun tanpa tuntunan wahyu kita juga bisa sampai bahwa Allah itu ada.
Nah iya dalil akalan ya naritu. Dalil aklinya beneng dei fuange majepu dei alange. Jika seandainya tidak ada Tuhan, maka tidak ada alam semesta. Jadi melihat keberadaan Allah itu dilihat dari keberadaan alam semesta. Karena alam semesta adalah dampak dari perbuatan dan sifat-sifat Allah. Nah, jadi nasabah mustahil napakang karyali alena. Dia sewa-sewa. Karena mustahil ada satupun makhluk di alam raya ini yang mengadakan dirinya. Turut pada Toha, kejadiannya, begitu juga dengan kejadian alam semesta ini, itu mustahil ada dengan sendirinya, tapi itu sesuai dengan keinginan, iradat, dan sesuai dengan kudrat atau sifat kudrat Allah yang mengadakan alam semesta. Nah, ini dalil akal bahwa jadi dalilnya mutakallim itu kalau ingin melihat wujudnya Allah itu melihat dengan keberadaan alam semesta, dan ini sesuai dengan tuturan wahyu Al-Quran dengan hadis. Unduru madza fis samawati wal ardi, coba lihat langit dengan bumi. Di sini kita diajarkan Allah bahwa kalau ingin melihat keberadaan Allah, lihat kepada hasil-hasil daripada perbuatan dan sifat-sifat Allah. Alam semesta ini adalah hasil dari perbuatan Allah. Karena hasilnya ada, pasti ada zat yang mengadakan. Nah, jadi ingin kalau dalam metode mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita diajarkan untuk mengenal wujudnya Allah itu secara akal, kita lihat kepada makhluknya. Dengan makhluk Anda mampu sampai kepada kesimpulan bahwa ada yang mengadakan. Contoh ya, kita lihat kursi yang saya duduki ini. Kita melihat ada kursi. Jadi secara akal tidak mungkin dia ada dengan sendirinya karena dia benda mati. Berarti ada orang yang mengadakan kursi ini. Itu secara akal. Jadi dengan keberadaan kursi ini, kita sampai kepada kesimpulan bahwa ada seorang tukang yang mengadakan kursi. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Dengan adanya alam semesta ini berarti ada satu zat yang maha kuasa yang mengadakan alam semesta. Nah, ini dalil akal yang dipergunakan oleh mutakallimin. Kalau para filosof, ya kita juga kaji di Al-Azhar itu, kalau pada filosof Muslim itu beda metodologi mereka dengan mutakallimin. Jadi contoh baik Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, kecuali Al-Kindi ya. Al-Kindi dia agak mirip dengan mutakallimin. Jadi kalau seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan yang lain-lain, itu kalau ingin memberikan dalil tentang wujud Allah itu dia tidak melihat kepada makhluk, tapi langsung kepada zatnya, huwiyahnya Allah sendiri. Jadi langsung kepada zat Allah sendiri. Dia mengatakan, jika seandainya ada dua wajibul wujud, tentulah tamayaza. Jika seandainya ada dua Tuhan yang harus ada dengan sendirinya, berarti dua Tuhan ini caranya para filosof Muslim. Ini beda dengan kita. La tamayaza tentu pasti harus ada sesuatu yang membedakan keduanya. Nah, kalau la tamayaza, kalau umpamanya sudah ada yang membedakan, ya berarti Tuhan itu tersusun dari unsur huwiyah, ada zatnya, kemudian ada hal yang membedakan dia dengan Tuhan yang lain. Nah, kalau sudah tersusun, ada dua unsur yang tersusun, berarti yang satu unsur ini butuh kepada unsur yang susunannya, dan yang susunan butuh kepada di sini. Di saat dia sampai kepada kata butuh atau al-ihtiyaj, berarti dia sudah makhluk, karena Allah itu tidak butuh dengan sesuatu pun, baik dalam zatnya ataupun kepada di luar zatnya, itu kepada makhluk. Nah, ini juga sebenarnya secara akal juga tidak salah teori para filosof Muslim dalam tanda kutip di dalam permasalahan al-wujud ini. Kecuali nanti kalau kita sudah rentet kepada permasalahan lain, itu baru jelas nanti kontras perbedaan antara mutakallimin, Asy'ariyah, Maturidiyah atau Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman para filosof Muslim tentang masalah ketuhanan. Oke, sini selesai lebih. Mari kita sambung bacaan kita. Itu dalil akalnya. Nah, yatosi dalile nakelinna, adapun dalil nakli atau wahyu, ya naritu makref wange surah Al-Hasyr ayat 24. Jadi dalil nakli di dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Betuanna ya naritu fuang Allah Ta'ala puama pancaji. Pakang kaingi
tapengi sewa-sewa. Allah lah Tuhan Al-Khaliq yang menciptakan. Jadi Al-Khaliq, Al-Bari, nah itu juga mencipta. Jadi kalau kita tanya apa sih bedanya Al-Khaliq dengan Al-Bari? Padahal Al-Khaliq dengan Al-Bari itu sama-sama mencipta ya. Jadi kalau Al-Khaliq itu, makna Al-Khalqu itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Al-Bari itu dia mencipta juga tapi sudah ada bahannya. Nah, jadi mencipta dari tidak ada bahan dari zero menjadi ada, itu sifatnya Allah. Al-Bari, jadi berkreasi. Biasa orang kalau berkreasi, kalau manusia umpamanya, itu pasti sudah ada bahan-bahan. Nah itu juga, jadi kalau kita memberikan penafsiran, Al-Khaliq Al-Bari, Al-Musawwir, tapengi, itu yang memberikan rupa, bentuk kepada makhluk yang diciptakan Allah. Jadi hanya Allahu, dialah Allah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari, yang berkreasi menciptakan sesuatu juga, sama yang tadi kita sudah jelaskan perbedaannya. Dan Al-Musawwir, memberikan ya tapengi sewa-sewa yang memberikan rupa bentuk kepada segala sesuatu sehingga mampu kita bedakan antara jenis ini dengan jenis itu atau macam ini dengan macam itu. Orang kembar saja itu saking luar biasanya musawwirnya Allah, biar mau kembar berapa, kembar 10 umpamanya, karena sampai sekarang pernah juga ada berita kembar 8, kembar 10, itu juga meskipun mirip tapi semuanya pasti ada perbedaan. Paling tidak bananah kita ini atau apa istilahnya yang kalau kita ini ya. Nah, cap jempol ini itu dari Nabi Adam sampai orang akhir zaman semuanya tidak ada yang sama. Nah, makanya ini yang kita pakai untuk membedakan seseorang dengan yang lain. Oke, kita terus ya. Nasaba situn rengenana dua dalil nakli nania akli, karena dua dalil ini sudah saling menguatkan, baik dalil nakli wahyu atau dalil akli akal kita. Nah musti nih nania wajib toni riseng kerwa petu, sehingga wajib bagi kita untuk riseng kerwa petu meyakini majepu engkai bahwasanya sifat wujud sai sifat wajib nafuange. Sifat wujud itu adalah diantara sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nia majepu balina adapun lawan daripada sifat wujud atau al-adam tidak ada. Ya dari itu ada renge al-adam atau ketiadaan Allah, sai sifat mustahile nafuange, itu merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pindah ke pembahasan yang kedua. Al-mabhasus tsani diolonge nania dan lelena. Jadi ini sifat yang menafikan lawan-lawannya. Jadi tadi kita bahas yang pertama itu kategorinya sifat wujud. Kategori yang kedua ada yang namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kata salbun, menghapus atau menafikan lawan-lawan dari sifat itu. Itu ada 5. Al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadis, al-qiyam binafsi al-wahdaniyah. Jadi al-qidam, Allah itu makdiolo, terdahulu. Pasti lawannya yang dinafikan al-fana, Allah itu fana, menjadi musnah. Nah, itu mustahil. Mukhalaf al-baqa, Allah itu marada, makna marada itu dia abadi, lawannya al-qidam terdahulu, lawannya al-hudus baharu. Kemudian al-baqa lawannya al-fana, Allah itu akan lenyap tiada, itu mustahil. Mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, lawannya mumasalatul lil hawadis, Allah itu mirip dengan makhluknya, itu mustahil. Yang keempat, al-qiyamu binafsi, Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak tergantung kepada yang lain. Nah, dia lawan daripada tergantung kepada makhluknya. Kemudian yang terakhir al-wahdani, Allah itu esa, lawannya at-ta'adud, Allah itu berbilang. Nah, jadi kategori yang kedua, yang 5 tadi ini sifat salbiyah namanya. Coba kita baca sifat salbiyah yang pertama. Diolonge nenia dan lelena. Kidam, Allah itu terdahulu. Berikut dalil-dalilnya. Majepuak diolonge, sesungguhnya sifat kidam atau terdahulunya Allah itu, sai sifat wajib nafuange, itu merupakan salah satu dari sifat wajib Allah. Dia masuk kategori sifat salbiyah Allah. Betuana artinya engka memangnya Allah itu ada sedia kala,
de mak diologi angengkangenna. Jadi tidak ada yang mendahului keberadaan Allah. Deto sewa-sewa mewai masamang engkana. Tidak ada juga makhluk yang mewai masamang engkana itu bersamaan keberadaan Allah. Jadi Allah ada dengan sendirinya, tidak ada makhluk yang mendahuluinya, bahkan tidak ada makhluk yang ada bersama dengan Allah. Jadi di sini mafhum muafakanya, jadi pemahamannya kita bisa paham bahwa kalau demikian bahwa segala sesuatu selain Allah atau makhluk itu nanti ada setelah Allah dan diadakan oleh Allah. Adapun Allah ada dengan sendirinya, tidak ada permulaan. Oke. Majepu engkangen naritu mohon maaf agak lompat tadi. Nah tungka sewa-sewa rilain naif wange engkaman pamulang engkana. Segala sesuatu selain Allah itu pasti ada permulaannya. Nah, dari tidak ada menjadi ada. Pada fadanna alarafanna lanu, contoh. Lanu ya, contoh si fulan. Nah, itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Bugis lanu, si fulan. Makna fulan di sini kalau terjemahan letterlet, fulan itu artinya orang. Tapi kadang kalau kita baca literatur Arab, tidak selamanya juga kita artikan orang. Fulan di sini dalam artian ya satu benda kah, baik benda hidup atau benda mati. Jadi pada fadanna lanu, contoh sesuatu. Majepu angin kangenar itu mapamulai resok. Dia ada umpamanya dimulai pada satu siang. Ya gari weni atau dia mulai muncul ada sama dengan orang yang lahir ri weni ri jajianna atau ri weni ri jajianna. Dia ada di saat malam dijadikan oleh malam dilahirkan oleh ibu kita. Jadi matentu deir itu lanu posifai akak dengannya. Jadi tidak ada satupun sesuatu itu yang punya sifat kadim, karena makna kadim itu terdahulu, tidak ada permulaannya, ada sedia kala. Sementara segala sesuatu makhluk tidak ada sedia kala, dia diadakan. Makumanan niro sinin rilain naif wangi. Demikianlah segala sesuatu selain Allah, makuniro dalele aklinna. Nah inilah dalil akal. Jadi yang kita baca tadi ini dalil secara akal. Nah yatosi dalele naklinna. Adapun dalil nakli atau dalil wahyu, ya naritu rimak kedane puangere surah Al-Hadid, ya, firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itulah al-awal, betuana ya naritu puang Allah Ta'ala kuah pamulang, Tuhan yang awal, kuah pacapurang, Tuhan yang akhir, dan nia puah zahir, puah lahirang, wal batin, puah bateng. Jadi Allah yang awal akhir. Jadi di saat Allah mengatakan Allah itu wal awal, ini dalil nakli Allah itu kadim. Makna awal di sini dialah awal tak berpermulaan. Adapun di saat kita mengatakan wal akhir, makna akhir di sini adalah Allah itu baqa abadi. Jadi dia abadi tak berkesudahan. Ya, jadi Allah itu al awal, awal tak memiliki permulaan. Al-akhir dialah akhir tak memiliki kesudahan. Al-zahir dialah yang jelas, al-batin dia juga Tuhan yang batin. Jadi lahir batin itu ini kalau itu begitu tadi cara penerjemahan para mutakallimin. Kalau kita masuk lagi dalam dimensi sufistik, lain lagi cara penerjemahannya. Karena kalau orang sufi yang membaca ayat ini dia masuk dalam dimensi suluk. Ayat ini dijadikan dalil untuk sampai berjalan kepada takarrub, mendekatkan jiwa ke dalam ke dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda cara pemahamannya. Ayatnya sama, tapi pemahaman mutakallimin juga secara akal juga diyakini oleh saudara-saudara kita orang-orang sufi. Aga na masna nania wajib toni ritentuang itu, sehingga wajib kita putuskan atau wajib kita yakini nasabah iyae dua rupai dalil, karena dua dalil ini, dalil akal dan dalil nakli atau dalil akal dan dalil wahyu, rima jepunna akak dengan ya, tentang kadimnya Allah, sedia kalanya Allah, saisa toi sifat wajib nafuangnya itu juga merupakan diantara sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada Tuhan masna nenia awaji kena rising kerwa petu
Begitu juga harus kita yakini majepu balinna lawan daripada sifat qadim atau al-hudus akak dengan nge yanar itu abarung nge hudus baharu saya sifat mustahilena penge itu juga diantara sifat mustahil bagi Allah. Allah itu baharu. Jadi makna al-hadis baharu itu diadakan dari tidak ada menjadi ada, itulah namanya baharu. Nah, jadi lawan qadim hadis. Jadi al-hadis itu seluruh makhluk dia dikatakan hadis baharu karena dia bermula dari tidak ada menjadi ada dan keberadaannya itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup untuk pembahasan yang kedua. Jadi kita masuk al-mabahasus salis, pembahasan ketiga atau pembahasan kedua dari kategori sifat salbi Allah. Arak dekenge nenia dan lelena. Arak dekenge ini atau abadi ya. Jadi al-baqa. Berikut dari dalilnya. Majepu arak dekenge saya satoi sifat wajib napuange. Adapun arak dekeng abadi itu diantara sifat yang wajib bagi Allah. Betuanna majepu puange bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu de pacapureng engkana itu tidak ada kesudahan. Nah, sama tadi yang kita terjemahkan wal awal wal akhir karena dia awal tak berpermulaan berarti Allah itu al akhir. Dia akhir tak berkesudahan. Jadi al awal itu sama dengan qadim, kemudian al akhir itu sama dengan baqa abadi. Nah, iya dalil akalenna adapun dalil akal dalilnya berikut. Benen de namarak de puangnya. Jika seandainya Allah itu tidak abadi, majepu naruing ini ada nenia alanya kang ya tentu Tuhan itu ya akan sampai kepada fase di mana Allah menjadi tiada atau lenyap. Itu mustahil ya. Nah, pura masa nih dan kita sudah yakini sebelumnya majepu ada renge mustahil nafusifa puangnya. Allah itu menjadi musnah, menjadi tiada itu merupakan mustahil bagi Allah. Tidak mungkin terjadi. Turu pada Toha, pura mak diolonar itu sama yang telah kita bahas tadi. Jadi mat tentu nih majepu puangnya. Jadi jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu marakde manenungeng. Allah itu marakde abadi manenungeng selamanya. Nah ya tosi dalile nakalena adapun dalil nakli atau dalil wahyu ya naritu terima kedana fuang Allah Ta'ala di saat Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat arwah puluhan arwah kullu syai'in halikun illa wajhah betuana tungke sewa-sewai birasa segala sesuatu itu halik akan binasa illa wajhahu lenyek maneng sangadinna sakna puange. Jadi segala sesuatu itu akan halik, akan binasa kecuali illa wajhahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada penafsiran klasik itu diartikan begini, kullu syai'in halikun nanti kalau sudah sampai kepada hari kiamat segala sesuatu yang diciptakan Allah ini akan binasa. Ya, jadi langit dan segala isinya yang dibawa itu rutum mana akan hancur, kemudian akan mulai lagi dengan fase baru, fase di alam akhirat. Nah itu kalau makna kullu syai'in halikun illa wajhahu di dalam penafsiran ulama-ulama tafsir klasik. Kalau di dalam penafsiran sofistik lain lagi penafsirannya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Itu kembali kepada eksistensi diri bahwa sejak semula memang, nah ini kalau enggak apa-apa saya kasih bocoran sedikit kalau dalam metode tafsir isyari kullu syai'in halikun illa wajhahu, kalau orang sufi mengatakan eksistensi diri kita ini melihat kepada eksistensi diri kita sejak semula memang karena keberadaan kita itu tergantung kepada keberadaan Allah sehingga dia dianggap tidak memiliki keberadaan dengan sendiri sehingga dianggap dia binasa sejak semula dan demikian selamanya karena wujud atau keberadaan kita dan alam semesta ini itu tergantung kepada wujudnya Allah. Itulah penafsiran orang-orang sufi. Ya sebenarnya semuanya bisa dipertemukan sebenarnya. Oke. Betuanna marak bahwasanya Allah itu baqa abadi, de pacapureng engkangenna, tidak ada akhir atau kesudahan daripada keberadaannya. Aga nama nasabah situn rengenna ya duan rupa dalile sehingga jelas dengan dikuatkan oleh dua dalil tadi, dalil akal dan dalil wahyu,
Nenia wajib toni risengker ruang. Kita wajib meyakini singkero petu majepu arak dekenge bahwasanya sifat baka abadinya Allah itu saya sifat wajib nafuangnya di antara sifat wajib bagi Allah. Pada Tuhan majepu balinna begitu juga lawan daripada sifat baka yaitu fana, akan lenyap, akan hancur, akan tiada. Yang dari itu alenyekeung saya sifat mustahil nafuangnya itu di antara sifat yang mustahil bagi Allah. Bagaimana dengan di? Kayaknya sudah agak panjang-panjang di. Assalamualaikum. Deng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Mungkin nolek apa malam pelak dek nih baca kita enggak apa-apa kita lanjutkan besok lagi saya kira. Nah, kalau begini mungkin bisa saya minta ya, mungkin dengan Dik bisa atur karena saya akan berangkat ke Camba itu besok lusa, jadi narik pengajian subuh. Insya Allah masih bisa 3 hari. Jadi baja si bahasa ngadi insya Allah masih bisa dan penepur. Saya mungkin kalau untuk besok agak berat untuk dihabiskan. Ya, mungkin demikian dulu baca kitab kita subuh hari yang berberkah ini. Sebelumnya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, tanapur mak barakah puasa terima Allah Ta'ala, dan kita masuk dalam golongan al-makbulin diterima oleh Allah, almarhumin disayangi oleh Allah, dan masuk dalam golongan min utaqa minar, hamba-hambanya yang diberikan al-utaqa minar, ya diberikan lisensi kita lepas daripada pacalan afiranakai. Saya kira cukup demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemaparan dari Alena Berutta pada subuh hari ini. Kami langsung saja memberikan kesempatan kepada para hadirat pada waktu yang berharga ini. Jika ada hal yang ingin diperjelas atau didiskusikan tentang pembahasan kita pada subuh hari ini bersama Alena Berutta, dengan hormat kami persilahkan. Baik, Ustadz, insya Allah mungkin di subuh esok insya Allah akan melanjutkan, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk menamatkan kajian kitab ini bisa terwujud. Tapi dan oleh apa baca depan oleh pacapui baca kita Oh iya. Kalau memang untuk lusa ya, meskipun saya ada jadwal ke Camba Maros besok lusa, tapi itu pun tidak subuh-subuh, jadi nolek kapan enggak setelah salat subuh itu masih bisa pengajian barang 30 atau 40 menit ya. Jadi bisa 3 kali pertemuan. Oke, kasih banyak Iya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Kita juga semoga al-abrat, alhamdulillah semakin hari semakin eksis pesantren tercinta kita ini ya, Tanaporo kedepannya bisa juga ya menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Makassar insya Allah ya. Amin. Tentu dengan support dan dukungan Alena Berutta. Iya, amin. Insyaallah tahu dan ya. Baik, Alena Berutta, untuk berkahnya kajian kita pada subuh hari ini, kami mohon untuk mengakhiri dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wa taqabbal minna wa barik lana waftah alaina abwaaba kulli khair ka fatahta ala anbiyaika wa awliyaika wa syuhada wa sholihin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana
wa siyama wa qiyamana ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna ma lam na'lam wanfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ftahna futuhal arifin. Allahumma alsinatana amiratan bi dzikrik wa qulubana bi khasyatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan diakhiri dengan doa tadi, kita mengakhiri pengajian kita pada subuh hari ini yang insya Allah akan kita lanjutkan di esok subuh. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai deng ya masih Manadi. Ya, Selamat berpuasa serumah ya semua ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.